Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrofa Buja Sayyidana akan mempresentasikan tentang bab kedudukan dan fungsi hadis. Memiliki dua subbab. Yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi hadis, terbagi menjadi 4. Dalil Quran, dalil hadis, ijma, dan argumentasi rasional. Kemudian, sebab yang kedua yaitu fungsi-fungsi hadis, dibagi menjadi 4. Yang pertama bayanut takrir, bayanut tafsir, bayanut tasri, dan bayan an-nas. Yang pertama yaitu kedudukan dan kehujahan hadis, yaitu seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam, dan keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam sama dengan kewajiban mengikuti Al-Quran, karena hadis merupakan mubayyin atau penjelas terhadap Al-Quran. Kemudian, dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ati'u Allaha wa Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan hadis yang berbunyi, Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kataballahu wa sunnata nabihi. Kemudian ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama. Umat Islam sepakat bahwa hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Contohnya, Abu Bakar pernah berkata, "Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku akan melakukannya." Kemudian argumentasi rasional, yaitu kehujahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis sekaligus. Menurut Muhammad A'jaz Al-Khatib, bila seorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Sebab yang kedua yaitu fungsi-fungsi hadis. Hadis menduduki fungsinya menjadi mubayyan atau penjelas terhadap isi kandungan Al-Quran. Hal ini sebagaimana ada di firman Allah, yaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Fungsi hadis yang pertama yaitu bayanut takrir. Bayan ini biasa disebut dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah tanganmu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat di atas ditakrir oleh hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, La taqbalu sholata man ahadatha hatta yatawaddu'a, yang artinya, tidak diterima sholat seorang yang berhadas sampai ia berwudu. Kemudian yaitu bayanut tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Yang pertama memperinci ayat mujmal, yaitu ayat yang ringkas atau singkat yang perlu dijelaskan. Contoh, Shollu kama ra'aitumuni usolli, yaitu sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Kemudian yang kedua membatasi ayat mutlak, artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak itu dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Contoh, la taqta'u yadisariqu ila fi rub'aydina rasul ada, yaitu tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai atau 1/4 dinar atau lebih.
Kemudian bayanut tasrih, yaitu penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Contoh, la yajma'u bainal mar'ah wa ammaniha wa la bainal mar'ah wa khalatnaha. Artinya seseorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya. Al-Quran tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seseorang wanita bersamaan dengan bibinya, baik dari ayah atau ibu. Tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini hadis menetapkan hukum tersendiri sebagaimana dijelaskan. Kemudian bayan an-nas, yaitu penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, la wasiyatul waris, tidak ada waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian hadis ini menurut mereka menaskan ayat berikut, yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu bil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda kematian, jika menimbulkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak kerabatnya secara makruf. Yang demikian adalah hak yang bertakwa.